Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahifana ahadun abara fi qawlina minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalil muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah ta'lim subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat berkah pada kita semuanya. Salawat, rahmat dan salam pun semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Juga mudah-mudahan kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini yang berbahagia, sebiasanya kita membaca kitab Khalasatul Yakin. Kemarin diinformasikan untuk ganti kitab, ya sesuai perintah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan bakas bismillah kita baca kitab Taqwaul Akhbar. Kitab Taqwaul Akhbar fi ahwalin nari wal jannah. Ini akan banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kehidupan manusia
baik dalam keadaan masa hidup di dunia maupun saat kematian, saat dalam kubur, dan juga nanti kehidupan di alam akhirat. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya lah, kalau kata pepatah daripada Sunan Kalijaga, natas nitis netes. Manusia ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada akhirnya ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kembalinya? Maka itu yang perlu kita persiapkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Apa yang kita tanam di ladang, maka itu nanti akan kita panen dan kita petik di waktu dan saat. Benih padi yang kita tanam, maka padi yang akan kita petik. Biji cabai yang kita tanam, maka nanti biji cabai yang akan kita petik. Kadang bijinya sudah bagus, bibitnya sudah unggul, namun pemeliharaannya kurang baik, maka juga hasilnya belum tentu baik dan bagus. Maka benih yang bagus hendaklah kita perhatikan dan kita pelihara agar kelak ketika tumbuh dan kemudian berbuah, pada saat panen yang sesuai dengan kita harapkan, benihnya unggul dan hasilnya juga baik. Demikian pula kita semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada satu harapan ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita ke dunia, maka kita datang tidak membawa apa-apa. Namun sesungguhnya kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Wahai para ruh, saksikan oleh kalian semua, bukankah aku ada Tuhan kalian semuanya? Qalu bala syahid. Maka kita ketika itu di Lauhul Mahfuz memberikan sebuah jawaban, bala syahidna. Benar, iya, enggih ya Rabb, kami bersaksi, Anta Rabbi la ilaha illa anta, Engkau adalah Tuhanku yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Namun kadang dalam masa perjalanan kehidupan, di waktu SK kita yang tidak pernah tahu kapan waktu kontrak hidup kita di dunia, kadang terjadi kenaikan iman kita, kadang terjadi penurunan volume daripada iman kita. Al-iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan kadang juga berkurang. Maka sesungguhnya kehidupan inilah yang perlu kita jaga. Bagaimana kita tenang ibadah, kita tenang hidup, menghilangkan angkara murka, menghilangkan sifat serakah, menghilangkan daripada sifat egois, sifat kesombongan, ingin menang sendiri. Maka insyaallah dalam kitab Tabaikul Akhbar fi Ahwalin Nari wal Jannah daripada muallif hadzal kitab Al-Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadhi, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan kualitas amal dalam kehidupan kita di dunia untuk bekal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian dan pembukaan kitab Tabaikul Akhbar ini dari sama-sama kita kirimkan Fatihah. Pertama, kita Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada para ulama, juga kepada kaum muslimin muslimat, khusus mu'alif hadzal kitab, agar apa yang kita pelajari diberikan foto kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar apa yang nanti saya baca juga Allah berikan foto untuk membaca kitab tersebut. Ala hadhihi dunya wa likulli salihah bil qabul wal qabul bi tamami kulli sulin wa ma'bil ya rasul bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li awladina wa li dhurriyyatina wa li talamidina wa li asba'ina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li muallimina ولآبائنا ولأمهاتنا ونخص خاصة مؤلف هذا الكتاب تقويت الأخبار في ذكر الجنة والنار للإمام عبد الرحيم ابن أحمد القاضي نفعنا الله به آمين. شيخ الله لهم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muallif hadzal kitab, pengarang kitab, selalu mengawali kalimatnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat basmalah. Kenapa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar ay aqtar. Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus keberkahannya. Oleh karena itu, setiap perkara-perkara yang bagus hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Alaq pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, pengasihnya Allah ini dengan sifat Ar-Rahman ini, Allah Maha Pengasih dengan semua makhluknya fid dunya. Rahmannya Allah diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia. Apakah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia melanggar perintah Allah, ataukah ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun mereka yang Allah ciptakan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Makanya pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik soal rezeki. Kata Imam Syafi'i, rezeki ini harus dicari, harus keluar rumah, harus bergerak. Kata Imam Malik, diam juga nggak apa-apa, Allah sudah menentukan rezeki ini. Setiap kita sudah Allah tentukan rezeki. Inilah yang kemudian dalam konsep ilmu kalam ada yang namanya Jabariyah dan Qadariyah. Maka masing-masing sudah membuktikan bahwa rezeki harus dicari baru dapat. Imam Malik juga demikian. Ya kita diam juga sudah Allah tentukan kok. Tinggal berapa banyak saja yang kita nggak tahu. Akhirnya satu masa Imam Syafi'i keluar dari rumahnya untuk bekerja. Maka dari upah pekerjaan hari itu ia mendapatkan upah. Kemudian ketika mendapatkan upah, akhirnya dia yakin bahwa rezeki itu harus keluar dari rumah, kemudian dia bekerja baru datang. Dia berkeyakinan bahwa semua harus diikhtiarkan dengan usaha manusia, tidak hanya mengandalkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia melaporkan gurunya Imam Malik. Wahai tuan guru, benar yang aku sampaikan bahwa rezeki itu harus dicari. Ini tadi pagi ini saya keluar rumah untuk mencari, membuktikan apa yang saya ucapkan, bahwa kita harus untuk mendapatkan sesuatu harus bergerak dan keluar rumah. Ini hasilnya. Dan ini aku serahkan kepada engkau. Imam Malik ketawa. Imam Malik ketawa. Ini kalau guru murid yang lebih tinggi begini. Kata Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kadar dari rezekinya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah juga sudah menunjukkan apa yang aku sampaikan kepadamu
bahwa diamnya saja aku di rumah Allah mendatangkan rezeki, dan itu datang dari engkau wahai Imam Syafi'i. Subhanallah. Tapi makomnya beda-beda Pak. Udah kalau gitu kayak Imam Malik aja. Di rumah itu juga ada nganterin. Ya ada yang begitu. Ada yang kita di rumah aja. Ada orang datang ke rumah. Ada yang begitu. Masing-masing punya makom tersendiri. Kalau kita belum punya makom, kita belum punya apa-apa, jangan di rumah aja. Bisa ribut urusan dengan orang rumah. Di rumah aja Pak. Ya itu juga Allah tentukan rezeki ini. Sabar aja. Dapat berapapun kita syukur. Tunggu sampai malam belum dapat Pak, sabar. Allah kasih rezeki masing-masing. Nah, meskipun Allah faddala ba'dukum 'ala ba'din fil rizqi, Allah melebihkan yang satu dengan yang lainnya pada persoalan rezeki. Nah, sifat Ar-Rahman daripada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan di dunia. Ar-Rahim, Allah juga Maha Pengasih. Hanya Ar-Rahim, sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala khususan lil mu'minina fil akhirah. Khusus diberikan bagi hamba-hambanya yang beriman di dunia dan diberikan nanti di akhirat. Subhanallah. Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa kualitas keimanan kita, komitmen akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbuah nanti di kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat lebih kekal daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairul wa abqa. Dan akhirat lebih kekal. Maka setelah Al-Imam daripada Abdul Rahim Ibn Ahmad Al-Qadi membaca Bismillahirrahmanirrahim basmalah sebagai pembukaannya, maka beliau kemudian melanjutkan dengan muqaddimahnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wa irtadah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammadin alladzi tabahu man khalaqahu wastafahu. Wa ba'du fa'aqul, segala puji bagi Allah alladzi hadana lidini, kang sampun maringi hidayah sapa Gusti Allah ing kita kabeh lidini kelawan agamane Gusti Allah. Alladzi akmalu, kang sampun nyempurnaaken sapa Gusti alladzi ing dini wa radhahu, dan ridhoni sapa Allah Subhanahu wa taala ing agamane Gusti Allah. Dan kebiasaan baca begini nah tanggung. Wassalatu lantai tampai rahmat wassalam lantai keselamatan iku ala nabi di bukan tetap ingatasi Nabi Gusti Allah Sayyidina rupanya kanjeng Nabi Muhammadin alladzi ajtaba wa man khalaqu kang sampun milik sapa alladzi man ingo khalaqu kang sampun dadikan sapa alladzi ing Nabi Muhammad wastafa, dan memilih sapa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk dengan agamanya, yang telah menyempurnakan dan meridainya. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka ketika ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 200.000 kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, yang kemudian haji itu dikenal dengan haji wada, saat itu di Padang Arafah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, yang kemudian itu menjadi ayat yang terakhir diturunkan karena 83 hari setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu, hari ini
9 Dzulhijjah, Yaum Arafah, telah aku sempurnakan bagimu agama. Telah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Ini disempurnakan dengan akhirul anbiya wal mursalin, akhir para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati ay wa atmamtu alaikum syariah. Dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku ay wa atmamtu alaikum syariah, telah aku sempurnakan syariat dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai akhir zaman. Tidak ada lagi syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam bab awal kita akan tahu kita ini ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tetesan apa. Karena setiap umat ini keluar dari tetesan keringatnya para nabi, dari tetesan nurnya para nabi. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridho bagi kalian semua Islam sebagai agama. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis wahai sahabat? Ya Rasulullah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, telah menyempurnakan syariatnya, dan telah meridhai Islam sebagai agama bagi kita semuanya, maka sungguhnya apakah ini pertanda bahwa risalah kenabianmu akan berakhir dan engkau tidak lama lagi akan meninggalkan kita semuanya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasakan ikatan persaudaraan dan persahabatan yang kuat. Apalagi pada tahun itu ketika Ramadan, ya, sebelum Rasulullah berangkat menunaikan ibadah haji di bulan Ramadannya, Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril untuk memastikan malaikat Jibril agar tidak terjadi kesalahan daripada Al-Quran yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Apalagi ya Rasulullah, kalau sudah Allah sempurnakan dengan ayat yang benar. Setelah Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, Nabi jatuh sakit. Dan ini diperkuat lagi ketika dalam proses manasikil haji. Ketika dari Arafah kemudian akan bergerak ke Musdalifah, Mabit, akan bergerak lagi kemudian untuk ke Mina melontar Jumrah Aqabah, menyempurnakan daripada pelaksanaan lontar di Mina. Terus maka setiap pergerakan Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasikakum, pelaksanaan manasik haji kalian semuanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar semakin lemas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan. Dari selesai haji langsung melaksanakan peristiwa Fathul Mekah, masuk ke kota Mekah, yang kemudian Allah turunkan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sekian lama Nabi meninggalkan kota Mekah, 13 tahun Nabi meninggalkan kota Mekah, dan kemudian Nabi kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Fathul Mekah, menaklukkan kembali kota Mekah di bawah kekuatan kaum muslimin. Saat Rasulullah datang bersama para sahabat dan kaum muslimin sejumlah 200.000, sebagian orang-orang Mekah tunggang langgang lari kabur menyelamatkan diri.
Namun Rasul dengan bijak mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka mereka akan aman. Wa man dakhalahu kana aminan. Wahsy bin Harb al-Habsyi yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abu Thalib ketika perang Uhud kabur. Ikrimah bin Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi, yaitu anak daripada Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal juga kabur, takut ditangkap dan takut dibunuh. Padahal Islam datang bukan sebagai agama yang melakukan kekerasan. Namun pada akhirnya jemaah sekalian, Wahsy bin Harb al-Habsyi ini kadang capek ngumpet terus datang menghadap Rasulullah SAW, dan kemudian ia menyatakan bersyahadat pada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, apakah engkau Wahsy? Ya betul ya Rasulullah. Apakah engkau masih Wahsy yang telah membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Uhud? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menahan rasa amarahnya, karena ketika itu kekejamannya pada saat membunuh pamannya. Nabi memalingkan wajahnya, tidak mau melihat mukanya Wahsy bin Harb al-Habsyi. Aku tidak akan memandang wajahmu sampai nanti hari kebangkitan. Tetapi Wahsy menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Sebagai bentuk kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa pertempuran termasuk perang Yamamah, Wahsy pun membunuh Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu. Musailimah al-Kadzdzab mati terbunuh dengan tombaknya Wahsy tersebut yang dipergunakan untuk menombak daripada Hamzah bin Abdul Muttalib. Demikian pula Ikrimah bin Abu Jahal berlari sampai kiamat, karena pada saat belum ayahnya Abu Jahal belum mati, Ikrimah pemuda cerdas yang luar biasa, gemilang cara pikirnya. Ia sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sebaya. Saat itu ia dipengaruhi oleh ayah untuk membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, sehingga ikut perang bersama Abu Jahal. Begitu ayahnya terbunuh di perang Badar, kebencian Islam bukan karena pengaruh ayahnya, tapi karena dendam karena ayahnya terbunuh pada perang Badar. Kabur. Istri datang kepada Rasulullah, ya Rasul, maafkanlah suamiku agar dia bisa kembali ke Mekah. Kata Rasulullah, aku sudah maafkan, perintahkan suamimu untuk kembali. Ikrimah datang. Begitu sampai ke masjid di kota Mekah, Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, jangan kalian menyebut nama ayahnya di hadapan Ikrimah nanti. Jangan kalian sakiti hatinya dengan menyebut kekejaman ayahnya kepada kaum muslimin, karena ayahnya sudah tiada. Sekarang Ikrimah datang, ia datang sebagai musafir dan datang sebagai muhajir. Nah, ia merupakan hijrah mengikuti kita semuanya. Dan Ikrimah bin Abu Jahal atau bin Amr bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi ini kemudian di hadapan Rasulullah menyatakan keislamannya dan dia bersyahadat. Sampai ketika perang Yarmuk, ketika perang Yamamah, ketika perang Yarmuk melawan kerajaan Romawi, Ikrimah Musa Khalid bin Walid mengingatkan Ikrimah, jangan begitu, pribadimu ini, sosokmu ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jangan seperti itu, atur kendali. Apa kata Ikrimah? Wahai Khalid, aku banyak menyakiti kaum muslimin di masa jahiliyah. Hari ini aku akan menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal yang terbaik untuk membunuh banyak pasukan Romawi. Jangan kau kendalikan dan jangan kau tahan aku, wahai Khalid bin Walid. Akhirnya Ikrimah bin
di antara kalian yang akan ikut bersamaku untuk menempaskan pasukan Romawi, juga termasuk pasukan Bizantium. Sebagian bergerak, kalau bukan itu Khalid bin Walid, silakan. Engkau ini ada peristiwa Bapak sekalian, jamaah sekalian, ketika selesai pertempuran dan Muslim dapatkan kemenangan, ada 3 orang yang kritis saat itu. Yang 3 orang ini salah satu adalah Ikrimah bin Amr, yang mereka saling berbagi minuman ketika dalam keadaan sakaratul mautnya. Dalam keadaan sakaratul mautnya berbagi minuman, namun tidak ada satu akhirnya yang sempat minum. Karena melihat yang satu dalam keadaan sekarat, berikan air itu kepadanya. Yang satu melihat lagi, saya lupa 3 nama yang 2 nama saya lupa, maafkan. Berikan pada yang itu. Yang ini nggak mau minum juga, kasih itu dalam keadaan sekarat. Akhirnya begitu muter mau kembali lagi, yang ini sudah meninggal, yang ini sudah meninggal, dan 3-tiganya sudah syahid. Tetapi di masa-masa kritis sakaratul mautnya, mereka masih berpikir untuk mencintai saudaranya. Subhanallah. Nah, agama Islam inilah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan alladzi akmalahu wa qadahu, yang telah menyempurnakan dan telah meridai Islam sebagai agama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang telah mendapatkan nikmat hidayah iman, hendaklah kita menjaga iman tersebut. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Kami telah berikan hidayah, namun ada di antara mereka yang bersyukur, namun ada pula di antara mereka yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sayyidina Muhammadin alladzi ijtabahu man khalaqahu wastafa. Semoga rahmat dan salawat tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih dari sekian banyak makhluknya, dan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penciptaan dengan penciptaannya yang mulia. Maka kalau kita buka kitab Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan, adalah manusia yang sempurna, khalqan ciptaannya, wa khuluqan dan juga akhlaknya. Syadidul haya wa tawadhu, dia yang sangat pemalu dan tawadhu. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam kajian kita, Khulasatul Yakin, pemalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat santun, akhlaknya bagus, ucapannya bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala wastafahu, telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pilihannya. Amma ba'd ini setiap kali orang mukadimah baca amma ba'd. Kalau kita baca amma ba'du sakwise maca basmalah hamdalah lan sholawat, itu amma ba'du. Setelah membaca bismillah, hamdalah dan sholawat, amma ba'du. Maknanya itu amma ba'du. Maka kemudian muallif kitab ini di bab yang pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengawali bab yang pertama ini. Kadang-kadang berlari-larian itu pakai pembantu juga. Nah, berperang. Al-babul awal fi khalqir ruhil a'dha wa huwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Di bab yang pertama daripada kitab Daqaiqul Akhbar adalah fi khalqir ruhil a'dha, di dalam proses penciptaan ruh yang mulia dan agung. Wa huwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu ruhnya Nabi, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di bab ini kita akan bahas tentang nur Nabi Muhammad, proses penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsinya Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq." Kalau bukan karena aku ingin menciptakan engkau ya Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka tidak akan pernah aku ciptakan al-aflaq, penjuru, ufuk daripada langit dan bumi dan segala seisi. Jadi segala seisinya ini tercipta karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil khabari anna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aqsanin fasammaha syajaratal yaqin thumma khalaqa nur Muhammadin fi hijabin min durratin bayadha kamithli qas. Qad jaa fil khabari, telah datang disampaikan dalam khabar, dalam hadis, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa syajaratan, telah menciptakan satu pohon, laha arba'atu aqsanin, yang pohon ini punya 4 cabang. Fasammaha syajaratal yaqin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan pohon tersebut dengan nama syajaratul yaqin, pohon yakin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu pohon tersebut, thumma khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durratin bayadha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat yang tertutup min durratin bayadha, daripada mutiara yang putih dan bersih. Wa wada'ahu ala tilka syajarati, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan nur tersebut pada pohon syajaratul yaqin. Fasabbaha 'alaiha miqdar 70,000 sanatin. Kemudian setelah ditaruh nur tersebut, diletakkan di pohon tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertasbih miqdar 70,000 sanatin selama 70.000 tahun. Kita satu hari ini kadang-kadang nggak baca tasbih karena sholatnya cepat-cepat. Allah bertasbih ketika menciptakan nur Nabi Muhammad SAW, bertasbih selama 70.000 tahun. ثم خلق مرآة الحياة فوضعت باستقباله فلما نظر الطاووس فيها رأى صورته أحسن صورة. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mir'atul hayat, cermin kehidupan. Ya. Setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad yang demikian indahnya, mungkin keindahan ini digambarkan ke tahu seperti burung merak. Burung merak yang membuka sayap dan buntutnya, aneka ragam keindahan kita saksikan. Digambarkan keindahan nur tersebut sebagaimana keindahannya burung merak. Maka kemudian Allah menciptakan mir'atul hayat, cermin kehidupan, mir'ah kaca. Fawadu'at istiqbalihi, diletakkan berhadapan-hadapan dengan syajaratul hayat. Mir'ah ini berletakkan berhadapan dengan syajaratul hayat yang di dalamnya ada nur
nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mir'atul hayat, cermin kehidupan. Falamma nadhara Tawus fiha ra'a suratahu ahsana suratin wa azyanu hay'ati fastahya min Allah ta'ala fa'araqa faqatara minhu. Maka kemudian ketika bercermin syajarah tersebut yang di dalam ada nur Nabi Muhammad SAW, dia lihat rupa yang sangat indah dan bagus. Mana suratin ahsan surah, bercermin di pohon. Juga di sini ada nur Nabi Muhammad SAW, nur Nabi Muhammad yang ada mir'ah kaca kehidupan ini. Demikian indahnya ahsan surah yang tidak terbayangkan keindahannya, sehingga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'araqa, maka keringat apa nur, faqatara, maka netes min rusakin nur, sitta qatratin ing 6 biro-biro tetesan. Ini nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ketika bercermin demikian indahnya, nampak di cermin tersebut nur Nabi Muhammad. Ia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat nur ini berkeringat di sitti qatratin dengan 6 tetesan. Malunya juga berkeringat. Biasa kan orang malu keringatan ya. Kalau kita ada orang demam panggung, belum naik panggung aja keringat udah netes, baju udah basah, ya. Padahal di AC kalau udah malu, demam panggung udah jadi tanya dah. Keringat basah dari malu udah mikir udah besok sambutan nanti. Itu rasa malu demikian. Sampai rasa malunya nur Nabi Muhammad SAW ini faqatara fa'araqa, dia keringat. Nur ini berkeringat, dan ketika berkeringat neteslah 7 tetesan dari keringatnya nur Nabi Muhammad SAW. Faqalaqallahu ta'ala, faqalaqa, maka dijadikan sebab Allah Ta'ala busira ta'ala minal fitrati, saking tetesan al-ula Abu Bakr radhiyallahu anhu, kemudian kita tinta dengan saking tetesan kang kaping lorone Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian kita tinta dan itu saking tetesan kang kaping telurnya Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian kita rabi'ah dan saking tetesan kang kaping bapaknya Ali yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari sebab Allah Ta'ala harus Sayyidina Ali. Kemudian kita khamisah, dan itu setengah saking kita tetesan kang kaping 5 al-warada ing bunga mawar, menciptakan bunga mawar. Kemudian kita sadisah al-aruzza, Allah menciptakan beras, ketika menciptakan padi. Dari 6 tetesan yang keluar dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetesan yang pertama fa khalaqallahu ta'ala naqitatul ula, maka dari tetesan yang pertama tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan tetesan itu Sayyidina Abu Bakar. Tetesan yang kedua Sayyidina Umar. Tetesan yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Tetesan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetesan yang kelima jadi al-warada bunga mawar. Tetesan yang keenam menjadi beras. Jadi enggak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 khalifah ini sebagai pendampingnya Rasulullah SAW, karena itu keluar daripada keringatnya Rasulullah SAW, keringatnya nur Nabi Muhammad SAW.
mawar, kau padi. Beras ini kemudian menjadi simbol untuk bertahan hidup. Dia sumber kehidupan. Al-warat adalah bunga mawar. Bahwa orang dalam keadaan hidup ini sering terjebak dengan keindahannya dan sering juga terjebak dengan tajamnya duri pada bunga mawar tersebut. Hidup ini harus hati-hati. Kadang yang indah belum tentu nikmat dinikmati. Kadang yang indah begitu salah juga cukup menyakitkan karena tertusuk. Thumma sajada dzalikan nur. Thumma sajada maka kali-kali sujud apa dzalikan nurul Muhammadi. Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilka sajdati fardan muaqqatan. Fafarada Allah Ta'ala khamsa salawatin ala Muhammadin wa ummati. Kemudian saking berkeringatnya, maka nur Nabi Muhammad SAW sujud khamsa sajdatin, sebanyak 5 kali sujud. Saking ketakutan dan rasa malu. Dan kemudian 5 kali sujud itulah yang pada akhirnya ditetapkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya fardhan muaqqatan, waktu yang ditentukan dengan perintah salat 5 waktu. Jadi semuanya ada aturan. Semua ada sebab-sebabnya. Kenapa Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali memberikan perintah 50 daripada akhirnya menjadi 5, karena sesungguhnya daripada 5 sujud yang dilakukan oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma nadhara Allah Ta'ala ila dzalika nur marratan ukhra. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat cahaya itu sekali lagi. Fa'araqa hayatan min Allah Ta'ala, maka keringat lagi karena malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat lagi keringat. Allah melihat lagi pada nur tersebut, nur itu berkeringat. Famin, maka keluar keringat dari hidungnya. Nanti keluar keringat dari anggota tubuhnya. Ya, dari hidungnya keluar keringat. Fa khalaqa, maka dari hidungnya Rasulullah SAW keringat tersebut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqallahu al-malaikah. Allah menciptakan malaikat dari keringat yang keluar dari hidungnya Rasulullah SAW. Sungguhnya adanya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, apakah para malaikat, langit, bumi, para nabi dan semuanya, nanti akan dijelaskan dalam kitabnya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mana semuanya berasal, dan semuanya berasal min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di permukaan yang banyak. Jemaah sekalian, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan pembukaan tadi berbicara Nur Nabi Muhammad SAW, karena begitu bicara Nur nanti kita sini kita akan bicara tentang ruh penciptaan Nabi Adam, ruh keluar dari tubuh kita, bagaimana proses keluarnya ruh, bagaimana ketika ruh ini dimandikan, bagaimana ketika jasad kita dibawa ditandu, bagaimana ketika kita ada di ketika kita dipendam
bagaimana prosesnya, bagaimana ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini kitab ini insya Allah akan memberikan muhasabah kepada kita semuanya, bahwa natas, nitis, netes semua datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab semua itu berawal daripada nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebelum saya tutup, saya hari ini tidak ada dialog kuliah karena saya jam 6:30 harus jalan ke Polda, ada kegiatan. Setuju. Sebelum kita akhiri ta'lim kita pada pagi hari yang berkah ini, dalam pembukaan kitab Daqaiqul Akhbar fi Ahwalin Nari wal Jannah ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk buat kita semuanya. Allah memberikan kepada kita istiqamah, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ke umur kepada kita semuanya. Hari sama-sama kita dapat musibah tadi daripada orang tuanya Bapak yang meninggal dunia. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya Allah menjadi jannah, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Irhamna salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufril nar. Allahumma anzil al-maghfir 'alaina wa la ahlil qubur min amrina ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna warzuq awladana wa dhurriyyatina wa talamiidana wa atba'ana hafadatan li kitabik wa a'immatan masajid wa a'immatan mujahidin fi sabilik ballighina fi da'wati rasulik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha ya